selama di Astra sama sekarang sama aja ternyata setelah saya pensiun gitu ya. Karena itu menarik. Jadi setelah saya pensiun juga kalau saya lihat dari pekerjaannya, tadi Pak Elisa, Bu Evi juga sama. Saya juga kayaknya kok tiap hari penuh ya. Tapi kalau kita manage time management yang bagus, saya bisa manage dengan bagus karena udah kebiasaan diajarin Astra dan manajemen Jepang bagaimana rapat. Saya sekarang adalah Komisaris Independen United Tractors, Chairman Audit Committee, juga Komisaris Independen PT Astra Autopart, Chairman Audit Committee dan Nomination Remuneration Committee. Saya member of Komite Remunerasi dan SDM Indonesian Investment Authority sama Bu Sri Mulyani, Pak Erik Thohir. Saya juga strategic advisor dan juga investor dari sayur box. Jadi ibu-ibu jangan lupa beli sayur box ya. Jadi kalau Siap, siap, siap. Yuna Co dan Arsitak. Saya juga advisor GK Plug and Play untuk startup Indonesia. Setiap bulan kita setiap tahun bisa 2-3, kali ini ada 10 startup dan saya mentoring 3 startup. Kemudian dari Founders Institute saya dapat 1 sebagai super mentor bersama temannya Pak Edesa Oridu itu, Personix dan juga Belanja Part. Jadi kalau saya nggak aktif gini kayaknya hidup kurang enak dengan startup. Terakhir juga saya masih senior advisor dan chairman dari private company yang family company yang pengen go public. Jadi saya tanda petik diangkat dari chairman dari BNB, MT, TSC Group dan juga pelayanan saya juga aktif di Kingdom Based Community. Nah kalau dilihat gini tuh apa bisa nggak? Sangat bisa kalau kita tahu caranya. Kalau lihat banyak gini kan banyak. Dulu di Astra saya mimpin 30 perusahaan, 7 business line, infrastruktur, logistik, IT, properti, Astra World, Astra Digital. Banyak. Aset 40 triliun, jumlah karyawan di atas 10.000. Oh kok makin banyak? Enggak. Sebetulnya itu makin enteng, makin di Astra. Karena apa? Banyak pangdamnya. Kita hanya ngelola pangdam kan. Tapi kalau kita sekarang saya setelah pensiun, ya kayak sekarang chairman di BNB Group Eger gitu, lah itu betul-betul lapangan. Jadi saya mau ngasih sharing dari pengalaman ini banyak, bukan untuk apa-apa, tapi just untuk bagaimana time management kita itu sebetulnya bisa dilakukan kalau kita mau. Tergantung time management. Jadi ini profil saya selalu pegang ini gaya manajemen Jepang, ya, gaya manajemen Jepang selalu. Kalau eksekutif atau CEO itu harus ada ke onsite Gemba. 20% of your time harus di Gemba. Nggak boleh on table bahasanya ya. On table atau onsite. Ini harus diplan. Jadi semua ke Gemba itu harus diplan. Makanya di Astra ada Gemba meeting, Gemba ketemu gitu kan ya. Ini harus diplan. Jadi saya selalu plan setiap tahun annually Gemba itu ketemu cabang-cabang, ketemu lihat pabrik, masuk dalam ini harus. Nah di dalam tabelnya pun ya kita harus belajar ada 3 yang harus kita manage karena seperti Pak Elisa tadi bagus sama Bu Evi, tapi kalau Jepang itu kita belajar dari Jepang tuh sangat rapi. Jadi saya belajar banyak. Sekarang saya di luar Astra, wah saya merasa ilmu 38 tahun Astra sangat berguna karena di perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan yang lain yang di luar Astra ya, kalau UT, AOP kan Astra, perusahaan kayak Eiger dan sebagainya, saya bisa mempraktekkan dan mereka senang karena mereka rapat tuh acak-acakan lama berjam-jam acak-acakan dengan saya pimpin chairman ini cepat. Jadi saya cuma bilang internal matters, PDCA, KPA, strategik, pokoknya cuma 40%. External matters, customer itu penting, supplier itu penting. Jangan hanya mikir AR, tapi AP, berapa yang kita bayar kepada pelanggan. Banyak orang mimpinya AR kan, AR review. Jadi duit kita di sana. Kita tidak pernah mikir AP lah. Kalau saya mikir AP, karena orang yang memberkati customer diberkati Tuhan. Percayalah, kita bayar yang tepat. Bayar. Saya selalu meeting bukan hanya AR. AR nagihin kita. Itu external matter. Jadi bagaimana membuat customer kita, supplier kita tuh happy sama kita. Itu saya harus alokasikan. Kalau tidak, nanti penuh dengan internal matters. Dengan kita aja nguplek sendiri berjam-jam. Begitu dikasih tahu 4 jam juga habis 4 jam. 2 jam juga habis. Tapi begitu dikasih 2 jam dengan external matter, customer kita kayak gimana bagus. Dan saya juga alokasikan karena saya suka ketemu sama orang yang sebut dengan personal coaching. One on one, baik IDP, individual development plan, career planning, HRD saya panggil top level yang saya anggap menjadi human asset value-nya bagus, 8 orang setiap bulan pasti makan
bubur pagi, atau bakmi, atau bakso, atau kopi di kamar saya, di dekat kamar saya. Hanya 8 orang seluruh top supaya mereka lihat. Nah, ini yang saya cegah, yang saya juga belajar dari Jepang adalah kalau seorang CEO non-schedule-nya banyak, artinya dia organisasi kurang bagus. Harus schedule. Kalau makin banyak non-schedule, bukan nggak ada ya, pasti ada. Kecuali yang sekarang kan COVID di luar ini ya, itu di luar. Ini normal. Yang saya katakan semua normal sebelum aja. Ini adalah poin-poin. Kalau kita memegang poin-poin ini, rapat kita akan efektif dan kita bisa mau jadi apa aja bisa. Ya tergantung dari kita waktunya. Pak Elisa bilang ini adalah senjatanya kalau di Astra PDCA. Jadi kita harus PDCA melakukan ini. Apa sih waktu kita plan? Ya, ini kembali di Astra. Ini plan yang saya praktekkan di luar sangat efektif. Nomor 1, meeting itu mesti ada purpose-nya. Ini approval atau update atau new material. Karena ada masing-masing. Kalau approval itu harinya berapa hari nanti masuk, update atau new material. Ini brainstorming session atau strategic review. Nah jelas nih, with the leader decision maker for the particular issues. Misalkan ada soal CSR, tidak selalu CEO saya ngerti kan. Kamu yang mimpin ya, kamu yang mutusin. Direksi di bawah saya yang understand, yang kita ngasih input. Tidak selalu CEO. Bahwa keputusan menjadi keputusan CEO, tapi kadang-kadang yang top tertentu, anak buah saya, direktur bidang tertentu, itu yang saya tunjuk. Hari ini misalkan audit, kamu direktur ini, kamu yang mutusin kalau sampai ini, Anda yang. Jadi bagus. Timekeeper juga sangat penting. Board member siapa? Purpose. Nah, prepare material kita harus, tadi seperti Pak Elisa, kalau approval tuh di kita H-3. Nggak ada itu. Kalau udah terlambat, digeser minggu depan. Kalau update boleh H-1, kalau new, ya hari itu aja boleh. Nah, kita juga punya di Jepang namanya COE, tapi saya sekarang sebut di company saya yang saya pimpin, yang saya chairmanin maupun saya lakukan adalah drum beat. Kamu mesti plan. Misalkan kalau sebulan ini contoh di plan drum beat ya, nomor 1 setiap bulan pertama itu ekonomi kita bicara activity plan. Week 2 bicara soal financial review. Jadi anak buah saya di Astra semua tahu week 2 kamu harus selesai financial review karena saya harus report ke Astra minggu ketiga. Itu saya harus review sama Astra. Minggu ketiga saya bicara operational review dan minggu 4 karena sekarang digital. Jadi mereka tahu persis setiap minggu itu topiknya tidak ngacak ya, sesuai dengan ini waktu planning. Kekuatan Jepang yang saya belajar banyak, saya bersyukur di Astra adalah planning mereka sangat kuat sehingga waktu saya keluar, saya merasa ternyata ini bagus banget. Waktu 38 tahun saya nggak kerasa gitu ya. Kemudian timing dan allocation ya. Kalau untuk ada irregularities gitu, kita harus jelas. Ya, ini kita timingnya X hours, misalkan 3 hours, maksimum 1 hours alone. Udah, karena berikutnya ada meeting berikutnya. Jadi kita udah tentukan from the beginning timing gitu ya, kalau sampai terjadi. Yang kedua waktu manage prosesnya juga bagus. Priority on approval dulu. Jangan ngomong soal yang updated atau new material. Approval harus decide. Yes, no, improve, kita harus cepat. Jadi waktu saya juga praktekkan dengan grupnya Indonesian Investment Authority, mereka kalang kabut karena saya jadi kayak timekeeper, jadi kayak caranya ini nggak bisa ini meeting kayak gini. Ini putusannya apa? Ini putusannya apa? Wah, ini Astra banget sih, sampai orang-orang begitu ya. Jadi Astra banget sih, itu semua. Iya. Kita kalau nggak gini pantas meeting panjang. Saya nggak mau meeting panjang, walaupun kita gini seminggu maksimum 2 jam. Jadi sekarang mereka biasa. Kalau terlambat dikit udah, sorry Pak Plus terlambat 5 menit. Ya oke 5 menit, tapi nggak boleh. Walaupun saya bukan ketua, tapi saya mau mengajar kepada mereka bahwa prioritas sangat penting dan mereka juga menarik ya. Updated focus tergantung, new material boleh, idea sharing, tapi yang paling penting chairperson ini yang sering kali kita lupa. Ya kalau di Jepang nih saya belajar banyak, CEO itu ngomongnya terakhir. Kalau baru meeting, kemudian ownersnya ngomong, saya sekat lah. Kalau ngomong gimana kata Pak Elisa, semua mau diajak ngomong. Kita tuh BOD atau direktur tuh terakhir dengerin, baru dia mutusin. Nah bedanya dengan orang-orang yang saya setelah di luar Astra, CEO-nya tuh unjuk gigi. Begitu ada peristiwa dulu dia ini, loh kamu yang kamu paling pinter ya bisa mesti ini tuh. Tapi kenapa? Kan kamu ngomong dulu, kamu terakhir, gitu loh. Jadi ini yang sering kali saya bilang, ada waktu terakhir ada sama owner, kita terakhir ya, kita stop ngomong. Kalau ngomong kamu kena 10 juta, saya bilang gitu, ngomong duluan.
Karena saya belajar di luar ini kok CEO kok unjuk gigi atau owner unjuk gigi. Kayaknya malah seneng kalau dibilang pinter sama anak buahnya. Ya wis mesti ini toh. Jadi ini yang sering kali jadi rapatnya jadi nggak karu-karuan. Nah yang kedua follow up the progress legacy ini bagus. Ini saya belajar dari government. Saya belajar dari Indonesian Investment Authority. Wah kalau mereka follow up KDP-nya gimana, PDP-nya gimana, semuanya bagus. Begitu Selasa meeting, tadi hari ini saya meeting jam 11 lebih dikit, langsung jam 2 kurang dikit saya udah terima manage-nya. Karena ada staf khusus yang mikirin begitu. Jadi selalu kita meeting, ayo last meeting seperti apa. Dan decide kalau masih bilang. Dari ini do. Nah kemudian kembali tadi ya, chairperson itu speak last ya. Kalau ada big gap ya harus dilihat. Oke, cek. Kalau dicek apa? PDCA, nah ini yang sering kali ini yang saya belajar dari Jepang, cek the progress. Biasanya meeting, terus nggak ngerti yang lalu seperti apa. Nah ini progress ini sangat penting. Report the progress before next meeting. Nah kemudian baru ada outcome. Kemudian kita bikin, saya belajar lagi dari Jepang, gaya red light. Jadi kalau meeting soal apa internal report, red, yellow, green. Kita nggak usah ngomong yang green lah. Kita ngomong pertama red dulu. Kalau udah ada waktu yellow, green nggak usah. Jadi tidak perlu semua dibahas. Ya, jadi tidak apa. Dashboard, monitor. Nah sekarang karena saya orang IT, seperti Pak Elisa, nggak perlu semua dipresent. Karena udah 3 hari saya udah punya dashboardnya kok. Di handphone saya hasilnya. Nah kita pengen tanya aja detail yang red dan yellow. Green saya nggak usah. Terakhir, action. Nah, next meetingnya adalah benar-benar kalau bisa close the project, close. Dan yang lupa dari banyak kita kasih apresiasi. Jadi kalau proyek bagus segala macam, selalu saya rapatin. Kita mau kasih apresiasi nggak sama orang yang meeting ya, yang menyelesaikan proyek tertentu. Itu board decision. Oke, kita kasih dinner for two, kita kasih makan. Ini yang seringkali lupa. Jadi orang anak buah datang ke meeting itu kayak menderita terus. Kalau sukses cuma thank you-nya setahun sekali bonus. Itu yang saya tidak mau budayakan. Jadi kalau close the project, mesti dikasih appreciate. Whatever yang kita lakukan ya, sekedar kaos kayak atau apa kayak dinner for two, apalagi level bawah ya, itu suka sekali loh. Ya, sama. Kemudian kalau outside meeting ya dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah poin-poinnya. Jadi poin-poin kita adalah yang sangat penting. Nah, kemudian di meeting, saya sangat keras, Pak. Kalau di meeting, no handphone. Allah. Nggak ada handphone itu. Kemudian ada plan break. Misalkan 90 menit, 15 menit break, 120, 30 menit. Jadi misalkan meeting mulai jam 8, setengah 10, break, kamu boleh 15 menit by email atau segala macam. Tapi selama meeting, kalau kamu lihat handphone, saya marah. Ya, kenapa? Itu kan kamu discourage orang gitu kan. Karena saya sebagai pemimpin, saya enak. No. Jadi nanti saya kasih waktu untuk Anda mau lihat handphone atau mau WA, nggak ada ya. Kemudian kalau ada pas meeting-meeting, saya kalau bilang sekretari, kalau nggak penting jangan diinterupsi saya juga. Supaya saya menghargai mereka. Mereka tuh datang ke saya untuk minta keputusan, saya bilang. Jauh-jauh mempersiapkan. Jadi kalau kamu ganggu dengan tanda tangan, ya saya nggak akan kesiankan mereka. Mereka datang, present di depan kita, hanya mendapatkan sesuatu waktunya udah pendek, kita seenaknya. Nah, after the meeting biasanya saya juga bilang jangan discuss disagreement gitu kan ya. Ya, saya maunya gimana. Jangan discuss juga your point of view. Kalau kita cuma members ya. Kalau saya CEO kan kita nggak ngomong begini. Nah, waktu saya member di Astra, wah pastinya nggak begitu, nggak bisa. Ya itu kira-kira Pak, ini 17 menit saya akan kembalikan dulu